S adalah kasus konfirmasi positif bergejala berdasarkan hasil swab tanggal 24 Agustus, di mana ia merasakan demam 38 derajat Celcius pertama kali di tanggal 20 Agustus. Pada tanggal 22 Agustus, Ibu S masih bekerja dan berada dalam ruangan yang sama dengan satu orang lainnya, yaitu Bapak Sabar. Hari ini adalah tanggal 24 Agustus. Anda akan melakukan komunikasi telepon pertama kali untuk mengabarkan bahwa Bapak Sabar adalah kontak erat dan memberikan rencana karantina serta edukasi. Selamat sore, saya Dwi, petugas pelacak kontak dari Puskesmas Jatiluhur. Selamat sore, Mbak. Apakah benar saya berbicara dengan Bapak Sabar? Beralamat di Blok B, RT 3, RW 1, Jatiluhur? Iya benar, Mbak. Saya sendiri. Ada keperluan apa ya? Terus Mbak tahu alamat dan nomor telepon saya dari mana ini, Mbak? Nama, nomor telepon, dan alamat Bapak terdaftar di data di puskesmas kami. Saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Semua pembicaraan ini sifatnya antara saya dan Bapak saja. Detail personal tidak akan kami bagikan atau sebarkan kepada pihak-pihak di luar puskesmas dan tenaga kesehatan. Apakah Bapak bersedia? Iya, Mbak. Saya bersedia. Kami butuh waktu Bapak selama 10-15 menit saja, tidak lama, Pak. Saya juga penasaran ada apa ini sebenarnya, Mbak. Akan saya sampaikan tujuan menelpon ya, Pak. Namun sebelumnya saya konfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu. Boleh sebutkan tanggal lahir Bapak Sabar? Saya lahir 28 Maret 1985, Mbak. Oke, saat ini alamat tinggal sehari-harinya di mana, Pak? Saya sehari-hari tinggal di Jakarta Timur, Mbak, Jalan Setia Mekar. Tapi tergantung, kalau weekend saya suka mampir di rumah adik saya di Jatinegara. Baik, terima kasih. Kami ingin memberitahukan Bapak bahwa pada tanggal 22 Agustus, Bapak melakukan kontak erat terakhir dengan salah satu pasien yang positif COVID-19. Namun, mohon maaf, kami tidak dapat menyebutkan nama pasien tersebut. Oleh karena Bapak melakukan kontak, terdapat kemungkinan Bapak tertular. Tentu kami berharap tidak ya, Pak. Namun kami menelpon dengan tujuan menanyakan kondisi Bapak saat ini, memberi instruksi dan saran, serta rencana apa yang harus Bapak lakukan. Waduh, beneran ini, Mbak? Bagaimana ini? Saya jadi panik loh, Mbak. Kira-kira saya positif jadi. Apa yang harus saya lakukan ya, Mbak? Tenang, Pak. Tidak perlu khawatir dulu. Belum tentu positif ya. Namun, sebagai langkah pencegahan serta mengetahui apakah muncul gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19, maka kami sebagai petugas pelacak kontak dari Puskesmas Jatiluhur berkewajiban memantau kondisi Bapak. Ya, boleh, Bu. Saya masih shock dengar kabar ini. Silahkan, Mbak. Saya coba tenang dulu. Ya, silahkan, saya sudah tenang sekarang, Mbak. Pertama, saya izin melakukan pencatatan identitas dari Bapak. Boleh sebutkan nama lengkap Bapak, tanggal lahir, serta nomor KTP Bapak sesuai yang tercantum di KTP Bapak? Sebentar ya, Mbak. Saya ambil KTP dulu. Nama lengkap saya... Oke, ini KTP-nya. Nama lengkap saya Sabarullah, Mbak. Nomor KTP saya 0020. Saya lahir 28 Maret tahun 1985, Mbak. Baik, Pak. Berdasarkan tanggal lahir tersebut, maka usia Bapak saat ini ialah 35 tahun. Apakah benar? Ya, benar, Mbak. Sekitar 35 tahun lah, lebih 5-6 bulan. Pak Sabar, karena kami ingin melakukan pemantauan kondisi Bapak setiap hari melalui telepon, maka saya butuh nomor telepon Bapak yang aktif. Berapa nomor telepon rumah dan telepon genggam Bapak yang dapat kami hubungi? Saya hanya aja nomor telepon HP ini aja, Bu. Ini nomor saya 0813 444 777. Baik, terima kasih, Pak. Apakah ada nomor aktif lain dari orang terdekat Bapak yang dapat kami hubungi? Misalnya istri, anak, atau keluarga dekat lainnya, Bapak? Ada, Mbak. Tapi, waduh, saya lupa nih. Saya cek dulu ya di HP, Mbak.
Iya. HP. Ini nomor HP adik saya. Kami tidak tinggal serumah. Nomornya 0888, satunya 3 kali, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasi datanya. Kami akan jaga kerahasiaan data Bapak. Tidak akan kami bagikan kepada pihak-pihak di luar puskesmas tempat atau di luar pihak tenaga kesehatan ya. Namun sebaiknya Bapak melaporkan diri kepada Ketua RT atau Ketua RW setempat agar beliau dapat ikut membantu saya melakukan pemantauan kondisi Bapak setiap harinya. Baik, Mbak. Bagaimana kabar atau kondisi Bapak saat ini? Apakah dari tanggal 22 Agustus sampai dengan hari ini Bapak mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak nafas, letih, atau keluhan lainnya? Tidak ada sih, Mbak. Cuma saya masih berdebar-debar aja. Karena tadi saya dengar kabar saya jadi salah satu kontak erat. Tapi ya nggak apa-apa sih, Mbak. Nggak kerasa apa-apa badan saya kok. Baik, berarti saat ini dalam kondisi baik ya Pak, tidak ada gejala yang saya sebutkan di atas. Apakah Bapak ada penyakit kronis atau penyakit bawaan yang saat ini sedang dialami? Dan apakah ada obat rutin yang diminum sehari-hari? Tidak ada, Mbak. Tapi saya ada minum obat tensi sehari-hari. Karena kan tensi saya setiap minggu selalu di atas 140/80. Kata dokter, mungkin kecapean jualan. Soalnya saya kalau dagangan sampai malam hari kadang-kadang, Mbak. Baik, saya ulang lagi informasi-informasi yang sudah Bapak berikan ya Pak. Jadi Bapak dalam kondisi baik, tanpa gejala, sejak melakukan kontak dengan pasien positif, Bapak memiliki riwayat darah tinggi terkontrol dan minum obat setiap hari. Berdasarkan keterangan Bapak, status Bapak termasuk ke dalam kontak erat tanpa ada gejala ya Pak? Ya, Mbak. Jadi, Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Bapak ada riwayat kontak sehingga ada kemungkinan tertular coronavirus. Maka, Bapak harus melakukan karantina mandiri, dimulai dari Bapak pertama kali kontak, yaitu tanggal 22 Agustus, sampai 14 hari setelahnya, yaitu tanggal 5 September, sesuai dengan masa inkubasi penyakit COVID-19 ya, Pak. Karantina mandiri itu adalah membatasi pergerakan Bapak dengan tetap tinggal di rumah, selalu menggunakan masker selama di rumah, jika memungkinkan tidur di ruangan terpisah, atau jika tidak mungkin jarak tempat tidur adalah minimal 1 meter. Menggunakan alat makan yang terpisah dan memantau kondisi harian Bapak. Karantina mandiri ini penting sekali Pak. Tujuannya ialah membantu kami memantau kondisi kesehatan Bapak, memberi saran atau rujukan yang sesuai dengan kondisi Bapak jika diperlukan, serta menjaga supaya orang-orang di sekitar Bapak tidak tertular. Kami akan melakukan pemantauan setiap hari dengan menelpon nomor yang sudah Bapak berikan. Dan jika diperlukan, kami dan petugas puskesmas akan mengunjungi kediaman Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, Mbak. Saya sih mau-mau aja ya, Mbak. Dan kira-kira akan melakukan karantina mandiri di mana, Pak? Saya karantina di rumah saya saja di sini. Lebih nyaman rasanya. Tapi bagaimana ya dengan dagangan saya ya, Mbak? Dan juga di rumah saya takut malah tularin ke istri saya kalau saya ternyata positif. Baik. Boleh tahu Bapak saat ini tinggal dengan siapa saja Pak di rumah dan apakah mempunyai kamar yang cukup jika harus terpisah, serta apakah ada termometer di rumah? Kita rekomendasikan Bapak cek suhu badan dengan termometer setiap harinya, pagi dan sore. Ada Mbak. Sepertinya termometer ini nanti saya cek deh Mbak. Saya sekarang tinggal dengan istri. Istri sih ibu rumah tangga full, jarang keluar rumah juga, jaga rumah full lah. Kalau harus tidur terpisah ya ada kamarnya satu lagi sih Mbak. Baik Pak, dalam menjalankan karantina mandiri ini kira-kira tantangan atau kesulitan apa yang akan Bapak hadapi? Adakah seseorang yang dapat mengantarkan makanan ke Bapak? Karena Bapak kan tidak boleh membeli bahan makanan atau makanan keluar ya Pak. Serta apakah Bapak ada cukup masker? Iya, mungkin saya minta tolong adik saya ya Mbak untuk nganterin makanan. Kalau masker sih ada, tapi yang kain. Kesulitan lain kayaknya nggak ada deh untuk kesulitan lain. Mungkin nanti saya akan ngerasa bosan aja kalau di rumah aja Mbak.
Baik Pak, sudah siap untuk karantina ya Bapak Sabar? Saya akan jelaskan mengenai cara melakukan karantina mandiri di rumah. Silahkan jika Bapak ingin mencatat di kertas. Oke, sebentar ya Mbak. Aku ambil pulpen dan kertas dulu ya Mbak. Ya. Oke, sudah siap Mbak. Silakan dilanjutkan Mbak. Baik, yang harus Bapak lakukan selama karantina mandiri adalah jangan keluar rumah sama sekali. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, serta tinggal di kamar terpisah atau tidur terpisah dengan orang serumah. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Memakai alat makan, minum, dan mandi terpisah dari orang serumah. Rutin membersihkan semua permukaan perabotan di rumah dengan sabun atau deterjen atau cairan pembersih, terutama perabotan yang sering Bapak pegang, misalnya gagang pintu. Cuci baju juga terpisah ya Pak, dimasukkan ke dalam plastik dan dicuci terpisah dari anggota keluarga lain. Begitu juga dengan sampah rumah tangga bekas makan di plastik terpisah. Jika muncul gejala, baik itu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan lainnya, silahkan hubungi puskesmas tempat ya Pak. Atau jika tidak gawat, dapat melaporkannya kepada kami saat kami menelpon kembali di hari tersebut. Dan paling terpenting, Bapak harus makan makanan yang sehat, bergizi, bersih, dan harus teratur. Banyak makan buah dan sayuran, serta multivitamin mengandung vitamin C. Serta tidur cukup dan hindari cemas, stres, atau khawatir berlebih ya. Iya Mbak. Apakah istri saya juga harus dikarantina Mbak? Ya Pak, semua yang tinggal serumah dengan kontak erat Bapak Sabar harus melakukan karantina mandiri juga dengan langkah-langkah yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Baik Mbak. Sebelum kita mengakhiri telepon ini, ada pertanyaan nggak Pak? Ada Mbak, satu pertanyaan saya. Jadi kapan ya Mbak saya kira-kira harus ke rumah sakit? Dan saya penasaran Mbak, kenapa sih saya nggak disaranin buat swab? Bapak perlu menghubungi rumah sakit atau puskesmas ketika mulai mengalami keluhan seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan letih. Apabila terdapat gejala gawat, misalnya demam di atas 38 derajat disertai menggigil dan sesak nafas, yang tentu kita harapkan tidak terjadi ya Pak ya, itu segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau meminta panduan kepada ketua RT atau RW. Itulah pentingnya melaporkan diri kepada tokoh masyarakat setempat bahwa Bapak saat ini sedang diwajibkan karantina mandiri. Dan untuk kontak erat yang tidak bergejala seperti Bapak, tidak perlu dilakukan pemeriksaan swab berdasarkan panduan nasional terbaru. Akan tetapi, jika Bapak muncul salah satu gejala mengarah ke COVID-19, maka kami akan merujuk Bapak untuk dilakukan tes swab atau PCR. Apakah sudah jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Sabar? Saat ini cukup Mbak. Saya akan kabari adik saya serta ketua RT setelah ini ya Mbak. Semoga saya nggak apa-apa deh Mbak. Amin Pak Sabar, semoga Bapak sehat selalu dan sekali lagi lakukan karantina mandiri dengan baik dan disiplin. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjalani karantina mandiri dan berperan aktif dalam upaya mencegah transmisi penyakit ya Pak. Kami akan menelpon Bapak kembali besok di pagi hari. Salam sehat Pak, selamat sore. Selamat sore Mbak, terima kasih.